Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Untuk tahfidz jadwal hari Jumat kita ganti dengan tahsin ya. Nah, di sini tahsin untuk kelas 1 dan 2 dulu. Kemarin kita sudah belajar tentang makharijul huruf. Nah, di sini untuk masuk ke kelas 3 kita belajar tentang hukum nun sukun atau tanwin. Nah, secara global hukum nun sukun atau tanwin itu terbagi menjadi 6 bagian. Nah, yang pertama ada idgham ma'al gunnah, atau di sini kita bisa mengenalnya itu idgham bil gunnah. Nah, kemudian ada idgham bila gunnah, kemudian ada idhar khalqi, terus kemudian ada idhar mutlak. Nah, terus bedanya nanti ini apa? Nanti insyaallah pertemuan berikutnya. Terus ikhfa hakiki sama iklab. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dulu tentang idhar khalqi. Apa yang dimaksud dengan idhar? Nah, idhar di sini itu artinya adalah jelas. Nah, di sini menjelaskan bunyi nun sukun atau nun sakinah dan tanwin. Nah, di sini tidak boleh mendengung. Nah, nanti kalau waktu menghafal Quran atau membaca Al-Quran atau membaca qiraati, nah, kalau namanya idhar halqi itu tidak boleh dibaca dengan mendengung dan tidak boleh terputus getar suara. Nah, maksudnya itu kayak memantul. Nah, itu enggak boleh. Jadi untuk idhar itu jelas. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kita mengenal dulu huruf halqi. Nah, kita waktu kelas 1 dan 2 sudah belajar tentang makharijul huruf. Nah, huruf halqi itu kemarin ada 6. Nah, yang paling pangkal itu ada a, ada hamzah. Nah, di sini paling pangkal. Jadi tenggorokannya paling bawah ada a sama h. Lalu yang tengah masuk ke atasnya lagi ada h sama a. Nah, terus paling ujung atau paling atas sendiri ada gha sama kha. Nah, situ ya. Bedakan h itu bersih, kha nah itu ada kotor sedikit. Lalu a sama a. Nah, ini nanti waktu sukunya dibedakan. Kalau a ai au ba. Nah, kalau a i u ba. Nah, itu bedakan ya. H sama H juga beda. Kalau H itu matinya agak kuat. H hi hu bah. Kalau H itu agak lembut sedikit. H hi hu bah. Nah, gitu ya. Nah, itu pelajaran waktu kelas 1 dan 2. Nah, di sini untuk Al-Qur'an yang Rasam Utsmani itu kita bisa mengetahui perbedaannya, mana yang termasuk idhar halqi sama yang bukan. Nah, di sini nunnya itu ada sukunnya. Kalau untuk idhar halqi itu ada sukunnya. Nah, nanti kalian bisa lihat di qiraati jilid 5. Nah, nanti para ummahat bisa membantu ya untuk putrinya untuk memahami tahsin ini. Nah, ini perlu penjelasan yang sangat, karena waktu saya coba ke kelompok saya di Kayu Apak, nah itu anak-anak belum paham di sini. Nah, nanti bisa dijelaskan di jilid 5, nanti bisa dijelaskan kalau untuk idhar halqi itu nunnya di sini ada harokatnya, ada harokat sukunnya. Kalau untuk tanwinnya itu yang sejajar. Nah, ini ada jejer kayak gini, terus ininya kayak begini. Nah, ini ya untuk yang tidak ada sukunnya di sini. Nah, itu nanti untuk pembahasan berikutnya. Nah, yang penting harus ingat-ingat untuk idhar halqi nun sukunnya itu ada tanda sukunnya. Kalau untuk tanwinnya ini jejer. Gitu. Semuanya jejer, tapi nanti ada perbedaannya sendiri. Nah, kita langsung masuk ke contohnya. Nah, di sini ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, bacanya harus jelas. Kullun amana. Nggak boleh kullung atau kullun. Nah, itu nggak boleh. Nah, nanti bisa diikuti ya anak-anaknya, bisa mendengarkan video ini lalu mengikuti. Kullun amana,
Man amana. Nah, di sini maksudnya itu di sini nun sukunnya bertemu dengan hamzah. Nah, ini ya maksudnya yang tandain merah ini. Lalu saat ketemu ha, asihrun hadza yanhauna. Nah, ini tanwin ketemu ha sama nun sukun ketemu ha yang ditandain merah. Lalu ketemu dengan ain. Contohnya sami'an aliman an'amta. Nah, ini nggak boleh an'amta, nggak boleh dipantulkan, tapi harus jelas an'amta. Nah, gitu. Ini juga sami'an aliman. Lalu untuk ketemu huruf ha, nah ini contoh bacanya ini. Tanwin ketemu ha, wa'dan hasanan tanhituna. Ketemu ghain, afuwan ghafuran min ghillin. Ketemu kha, yauma idzin khashi'atun wa in khiftum. Nah, ini dilihat yang warnanya merah ini. Nah, maksudnya nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham haqi. Nah, di sini maksudnya nanti ummahat bisa menjelaskan ke anaknya di rumah ya, putri-putrinya di rumah. Nah, di sini contoh dari surat Al-Qari'ah. Nah, kita perhatikan di sini mana yang termasuk idgham haqi. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Yaitu pada ayat 8. Wa amma man khaffat. Nah, di sini nun sukun ketemu dengan kha. Nah, perhatikan tadi tanda-tandanya kalau nun itu ada sukunnya. Nah, di sini kalau ketemu huruf halqi yang jumlahnya 6 itu, nah dia termasuk idgham halqi. Lalu di sini pada ayat 11, narun hamiyah. Nah, ini pada dhammah tanwin ketemu dengan ha. Nah, untuk yang masih jilid 2, 3, 4. Nah, nanti pelan-pelan untuk menjelaskan hukum ini. Nah, kayak di sini ada nun yang tidak ada sukunnya. Nah, itu nanti hukumnya ada sendiri. Yang penting pada idgham haqi itu nun yang ada sukunnya, sedangkan untuk tanwinnya itu bergeseran. Nah, di sini bedakan dhammah tanwin di sini sama yang di sini. Nah, ini beda. Nah, untuk yang idgham haqi itu seperti ini bentuknya untuk tanwin, dhammah tanwin. Untuk yang nah ini maksudnya enggak seperti ini, jadi agak menggok. Nah, ini nanti bedakan di situ. Nah, di sini latihannya nanti bisa ditulis kembali Arabnya. Nanti kalau dia idgham haqi tinggal dicentang, kalau bukan nanti tinggal disilang gitu ya. Pada kata min hadin wanqalabu hasidin idza dan seterusnya. Terus tugasnya untuk memperjelas lagi, carilah idgham haqi pada surat Al-Ghasyiyah 1-26. Nah, nanti tugas yang ini sama yang ini dikumpulkan pada saat jadwal home visit masing-masing. Nah, nanti Ana mohon bantuannya ummahat untuk membantu anak-anaknya untuk menjelaskan ke anaknya tentang hukum nun sukun atau tanwin ini. Karena ini harus selain praktek juga teorinya juga harus bisa. Jadi biar niteni mana yang dibaca jelas, mana yang dibaca enggak. Nah, ini untuk satu bab dulu ya untuk idgham haqi ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.